Kemudian penutupan aurat sekarang. Penutupan auratnya itu dengan pakaian yang suci. Wa yajibu satruha aidan fi ghairi salati 'alin nasi wa fil khalwati la li hajatin. Ini ketambahan keterangannya. Wajib menutupi aurat juga di selain melaksanakan sholat supaya tidak dilihat orang-orang. Ini maksudnya menutup aurat di luar sholat itu juga hukumnya wajib. Wa fil khalwati juga tetap wajib. Dalam keadaan sepi juga tetap wajib. Illa lihajatin min ittisalin, kecuali memang karena ada kebutuhan untuk mandi dan sesamanya mandi, apalah yang dibutuhkan untuk membuka aurat dalam keadaan sepi itu tidak masalah kalau memang dibutuhkan. Wa amma satruha sholatu ma siwa wajhiha wa kaffaiha zahiran wa batinan. Oh salah. Wa amma satruha an nafsihi fala yajibu walakinnahu yukrahu nadruhu ilaiha. Nih, menutup aurat untuk dirinya sendiri itu tidak wajib, akan tetapi makruh melihat aurat diri sendiri. Makruh melihat aurat diri sendiri. Makruh itu apa makruh? Kalau dilakukan tidak dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Kebalikan dari sunnah, kalau sunnah dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak dosa. Sekarang bagaimana auratnya? Jadi setelah pembahasan penutup auratnya harus perkara suci, kondisi-kondisinya bagaimana, sekarang auratnya itu dari bagaimana? Auratnya laki-laki, wa auratud dzakari ma baina surratihi wa rukbatihi. Laki-laki auratnya antara pusar dan lutut. Tuh. Jadi yang harus ditutupi laki-laki dan laki-laki itu dari batas apa? Pusar sampai lutut. Makanya itu sudah misalkan nih kita santri putra sholat terus cuman pakai sarung gitu ya, sarung pakai di atas pusar tertutupi sudah sampai sarungnya di bawah lutut, kemudian sholat Allahu Akbar sampai selesai, Assalamualaikum selesai, hukumnya apa? Sah. Ya, secara fikih sah, tapi tidak punya adab secara tasawufnya, ya enggak? Jadi ilmu fikih itu harus disertai ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu etika. Etika kita kepada sesama makhluk, etika kita kepada Allah, kepada Khalik yang menciptakan kita. Jadi kalau tinjauan fikih sah-sah saja, tapi tinjauan ilmu tasawufnya dia kurang beretika, kurang sopan. Wa kadza al-amatu, amat juga demikian. Artinya auratnya amat sama dengan auratnya laki-laki. Amat itu apa? Budak perempuan. Budak perempuan dulu zamannya masih zaman perbudakan, hingga kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perbudakan dihapus karena memang kayak tidak manusiawi begitu kan. Ya tentu melalui wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Auratnya amat itu sama dengan laki-laki, baina surah wa rukbah. Tapi sebetulnya persamaan itu yang dimaksud adalah sama-sama boleh membuka kerudung itu loh, hijab kepala itu, sama-sama boleh membuka kepala. Tapi kalau untuk bagian yang lain tetap kayaknya pembahasan ulama itu tetap wajib.
Wa auratul hurrati, wanita hurrah berarti seperti ini apa namanya, santri-santri putri ini. Ini auratnya di mana? Wa auratul hurrati fi sholati ma siwa wajhiha wa kaffaiha zahiran wa batinan ilal ku'aini. Auratnya seorang perempuan merdeka dalam salat adalah selain wajah dan kedua telapak tangan sampai pergelangan. Ya. Wajhiha wa kaffaiha zahiran wa batinan, baik di bagian dalam atau di bagian luar. Itu. Selain itu adalah aurat semuanya. Jadi wajah, kedua telapak tangan bagian bagian dalam dan luar ini sampai pergelangan sini, ini adalah aurat. Selain ini maksudnya ya. Maka kalau sholat perhatikan ya teman-teman santri putri, diperhatikan ini yang harus ditutupi kalau sholat sampai sini. Kalau nanti terjadi pembukaan sampai sini, ini kan pergelangan tangan sini nih. Nah, kalau sampai waktu sholat kok ada yang terlihat di sini, berarti enggak sah. Atau sebaliknya di bagian luar ini kok melewati ini pergelangan, berarti tidak sah. Begitu juga muka. Perhatikan juga muka. Batasan muka di mana? Sampai dagu. Terus kalau bagian atas sampai tumbuhnya rambut ini, ya. Terus kalau samping sampai ini, kuping, ketemu kuping ini. Jadi ini perlu diperhatikan supaya tidak terlihat auratnya. Dan yang paling aman kalau pakai mukena yang langsung itu. Apa namanya? Hah? Apa? Oh, namanya mukena pocong. Ya. Pokoknya yang nggak terpisah itu kan, ada yang terpisah ya, bagian atas ada, bagian bawah ada. Itu mukena apa itu? Mukena kuntilanak. Itu lebih aman untuk aurat kita tidak terlihat. Karena biasa kalau yang terpotong kalau waktu ruku itu nanti ada bagian yang terlihat, bagian leher. Kemudian selanjutnya apa? Wa auratul hurrati kharijas salati fajami'u badaniha. Nih, kewajiban untuk menutupi aurat bagi wanita yang merdeka di luar salat adalah jami'u badaniha, semua badannya ditutupi. Semua badannya ditutupi. Tapi ini berkhilafan ulama ya. Berkhilafan ulama. Ini hanya satu pendapat saja, wajib ditutupi semuanya, berarti tanpa terkecuali. Yang terlihat cuman matanya, tutup semua. Wa auratuha fil khalwah kadzakari. Aurat seorang perempuan merdeka dalam keadaan sepi, tidak ada temannya, baik perempuan ataupun laki-laki, dia menyendiri di kamar, itu auratnya adalah sama dengan auratnya laki-laki, antara pusar dan lutut. Tuh, kalau dalam kamar sendirian perempuan boleh buka sampai antara pusar dan lutut. Ya, di luar itu maksudnya. Di luar itu kalau sudah ke atas dari pusar, ke bawah dari lutut, itu sudah auratnya. Aurat dalam keadaan sendiri. Artinya kalau dia membukanya, kemudian dia melihatnya, itu hukumnya makruh tadi itu ya, tanpa ada kebutuhan untuk apalah begitu ya. Wal auratu lughatan an-naqsu.
Aurat secara bahasa adalah kurang. Aurat itu secara bahasa, secara harfiah adalah an-naqsu, kurang. Entah kurang apa, pokoknya kurang. Kurang apa ya? Wa tutlaku syar'an ala ma yajibu satruhu wa huwa al-muradu huna wa ala ma yahrumu nadruhu wa dzakarallahu fi kitabika. Nih, kalau secara syariat, secara syarak pengertian aurat itu adalah sesuatu yang wajib ditutupi dan sesuatu yang haram untuk dilihat. Itu aurat.